kasih sekalian, teman-teman sekalian, kita sudah saling menyapa satu sama lain. Mungkin beberapa nanti kita akan lebih berdiskusi nanti ya. Setelah nanti diberikan materi, silahkan siapkan alat tulisnya. Jika mau mencatat, silakan, karena nanti akan sangat penting sekali apa yang akan disampaikan. Jadi sayang sekali apabila hanya berlalu begitu saja. Silakan siapkan alat tulisnya, apapun. Kemudian yang kedua, silakan siapkan tempat terbaiknya untuk belajar. Jadi supaya tidak ngantuk atau tidak malas-malasan. Jadi pilih tempat yang terbaiknya ya. Kemudian yang berikutnya, silakan bagi yang bisa untuk menyalakan video, menyalakan kamera, silakan untuk menyalakan. Bagi yang tidak bisa, tidak apa-apa. Nah, baik, karena sudah 15:44, saya persilakan Ustazah Alvina yang terhormat untuk menyampaikan materi. Silakan Ustazah Alvina. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ustazah Tirta, apa boleh di-share screen-nya? Ya. Ya, mari nunggu PPT-nya di-share ya. Saya buka dulu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, di sore yang insyaallah berkah ini ya, di sore yang sejuk ini, alhamdulillah kita bisa kembali lagi di kajian rutin kita setiap bulan, yaitu kajian inspirasi Quran yang alhamdulillah secara rutin diselenggarakan oleh Rumah Quran Nur Hidayah. Ya, tentunya kebersamaan kita kali ini tidak lain adalah berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama adalah berupa nikmat iman dan nikmat Islam, kemudian nikmat sehat walafiat, sehingga pada sore hari kita dapat berkumpul bersama di agenda rutin kita secara online. Nah, kemudian selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Ya, alhamdulillah ya. Mungkin bisa kita lanjut saja. Kita mulai dari sekarang gitu ya. Nah, jadi kajian inspirasi Quran kali ini berkata, aku ingin menjadi hafal Quran. Lantas aku harus bagaimana? Kayak gitu ya. Nah, jadi tentunya para penghafal yang di sini ya pasti ingin sekali menjadi seorang penghafal Al-Quran, menjadi seorang ahlullah, menjadi seorang ahlul Quran gitu ya. Nah, kemudian langkah apa saja nih yang harus kita persiapkan terlebih dahulu gitu ya sebelum kita terjun untuk menuju proses yang insya Allah proses seumur hidup ya. Jadi proses bersama Al-Quran adalah proses interaksi yang kita lakukan seumur hidup kita. Amin Allahumma amin. Ya, mungkin bisa di next ada. Nah gini ya. Jadi langkah yang pertama adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu, harus memahami terlebih dahulu apa itu Al-Quran, ma huwal Quran gitu ya. Jadi apa itu Al-Quran? Nah, mungkin yang dulunya ini ya, yang dulunya lulusan sekolah Muslim, sekolah Islam gitu ya, kayak Madrasah Sanawiyah atau Madrasah Aliyah, mungkin sudah sangat familiar dengan pengertian Al-Quran secara teori gitu. Nah, jadi Al-Quran secara teori mungkin kita sudah adalah kalam Allah yang diturunkan Nabi Muhammad berbahasa Arab ya, berupa mujizat, diturunkan secara mutawatir,
kemudian pembacaannya bernilai ibadah gitu ya. Nah, mungkin secara familiar untuk teori santriwati dan semua teman-teman yang ada di sini insya Allah sudah paham terkait dengan teori tentang Al-Quran itu apa. Nah, di sini akan dibahas terkait dengan peran Al-Quran itu sendiri gitu. Nah, jadi Al-Quran ini memiliki peran-peran penting di dalam kehidupan kita kayak gitu. Nah, jadi yang pertama adalah peran Al-Quran sebagai manhajul hayah gitu. Nah, manhajul hayah itu apa gitu ya? Nah, jadi manhajul hayah ini merupakan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita gitu ya. Pedoman hidup yang harus kita pegang bagi seluruh umat manusia untuk menjalani kehidupan di dunia ini kayak gitu. Nah, dasar dari peran Al-Quran sebagai manhajul hayah ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, jadi maksud ayat di sini adalah jadi bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi setiap manusia, bagi seluruh manusia. Nah, kemudian di Al-Quran ini juga sebagai penjelas atas petunjuk-petunjuk itu. Jadi gak cuma ngasih petunjuk aja gitu ya, gak cuma ngasih petunjuk kemudian dibiarkan, tapi Al-Quran di sini juga selain memberikan petunjuk, dia juga menjelaskan petunjuk dari Al-Quran itu sendiri gitu. Ya, kemudian di situ juga ada tadi kata wal furqan gitu. Nah, wal furqan di sini artinya adalah pembeda. Jadi pembeda di sini adalah untuk membeda. Internet Ustaz Alvina ya? Jaringan mungkin. Ya, ditunggu sebentar ya, seperti sekalian. Baik, sambil menunggu Ustazah Alvina, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya, sekalian udah ada 40 orang di sini. Dan mungkin satu persatu nih, mau nih dengar suaranya teman-teman nih, siapa yang di sini standby banget, standby itu ya duduk dengan posisi terbaik, kemudian juga udah menyiapkan alat tulis, kemudian juga menyiapkan segala perlengkapan-perlengkapan untuk kajian, siapa nih? Ada? Atau semuanya ini lagi rebahan? Siapa yang rebahan?
Oh. Nah, bagaimanapun nanti keadaan kita usahakan memberikan yang terbaik ya, karena kita juga tahu bahwa adab-adab penuntut ilmu itu juga ada beberapa ya. Jadi salah satunya juga menghormati guru. Jadi mungkin kan ketika gurunya sedang menjelaskan, terus kita malah tiduran. Nah, itu siapa tuh yang sering pas kuliah kayak gitu. Nah, kameranya dimatiin, terus habis itu ya jalan dengerin dosen kayak gimana juga gitu. Dengan kayak gitu ya, jadi kita tetap menghargai guru, walaupun guru itu nggak tahu posisi kita itu seperti apa, ya kita memberikan aja adab terbaikannya yang melihat kita bukan manusia, yang melihat kita itu Allah. Itu ya, utis sekalian. Kemudian mau sharing-sharing siapa ya kira-kira? Kepada Uti Meli. Uti Meli santriwati Rumah Quran Hidayah dari awal, kemudian juga ikut lagi bulan lalu. Nah, Uti Meli, ini di sini ada beberapa ya teman-teman yang baru masuk Rumah Quran, kemudian juga ada yang umum. Mungkin gimana nih kesannya saat masuk di Rumah Quran dan menjadi salah satu santriwati di rukun ini? Ana Ustazah? Atau siapa Ustazah? Ya, iya betul. Kesan jadi tiap hari dibagi ada materi-materinya. Terus waktu itu kita setelah yang baru Ustazah ya kayak belum tahu gitu, taunya dari ya Ustazah ituin kan apa sih pasangin buat di hari Jumat itu namanya kita murojaah. Nah murojaahnya ya pertama ya udah kenalan dulu sama orang yang itu, terus baru setoran deh murojaah. Jadi nambah relasi. Terus juga materi yang disampaikannya itu sering emang setelah asar ya. Jadi setelah aku tuh setelah asar, tapi kalau kita nggak bisa pun ikut, kita bisa aksesnya kan, terus kita bisa nanya gitu. Nanyanya nggak harus di jam belajarnya juga. Jadi bisa kalau misalnya ada pertanyaan, tapi kita termasuk yang sibuk, jadi misalnya bukanya malam-malam, terus kita ada pertanyaan, itu bisa ditanyain nantinya. Bisa ditanyain langsung ke ustazahnya, gitu. Tapi sebenarnya kalau aku waktu itu suka ngikutin di jamnya sih, soalnya aku termasuk orang yang bisa ngeluangin gitu. Jadi pas aku ada pertanyaan, aku tanyanya pas di jam belajarnya. Terus ustazahnya juga pada baik-baik, terus sering ingetin, ada yang ingetin, ayo setoran gitu, ayo terus tahajud gitu. Alhamdulillah. Ana ini koneksi internetnya akan di keluar. Gimana Uti Meli? Ana mau dengar lagi dong. Jelas ada apa tadi kan udah dijelasin ke teman-teman. Gak apa-apa. Yang lebih powerful dong Ana yang dengerin nih. Dari mana Ustazah? Bingung. Kesannya gimana masuk di Ubun selama beberapa bulan terus jadi santriwati di sini? Itu jadi kita udah dijadwalin itu tuh ada gitu, tapi dan itu tuh waktunya tuh beda-beda, ada yang jam buat ada yang ya ada tujuh juga, itu dibagi 7. Gitu. Tapi waktu ada kelas aku bisa ngikutin kan di waktu belajarnya, jadi pas ada yang ditanyain aku langsung hanya tuh ustazah pada baik, terus kayak bisa sharing gitu. Kayak waktu itu tanya tentang gimana sih cara masuk perkuliahan gitu-gitu, ustazahnya mau ngejelasin gitu, meskipun kan itu di luar gitu, kayak di luar konteks kita belajar.
beliaunya cerita-cerita yang anaknya baik. Saya suka ingetin kita pas apa mau lanjut nih gitu. Dia berumur gitu. Ada juga ayo sadar gitu. Masya Allah, ya jazakallah khair, Uti Meliani. Ya jadi seperti itu, Uti sekalian. Jadi banyak ya yang teman-teman baru masuk di rukun. Jadi kendalanya misalnya problemnya itu ketika teman-teman menghafal Al-Quran itu pasti akan ada rasa jenuh, pasti akan ada rasa males, ada rasa bosan. Nah, gunanya teman-teman punya lingkungan seperti ini di Rumah Quran Nur Hidayah ini, maka teman-teman itu akan terpacu untuk terus fastabiqul khairat. Jadi berlomba-lomba terus dalam kebaikan. Ada temennya yang kemarin setoran, udah ngasih bunga-bunga nih. Tapi yang lainnya kepengen kan, ya ampun teman-teman tuh satu persatu udah ngasih bunga di namanya gitu. Masa aku masih belum sih? Gitu kan. Terus akhirnya berlomba nih supaya bunganya tumbuh mekar. Itu padahal simpel ya, cuman ngasih emot bunga ya. Tapi ternyata di sana itu ada perjuangan ya. Bunga itu tumbuhnya perlu dengan pengorbanan waktu, pengorbanan segalanya ya. Jadi kadang ada yang nangis, siapa yang hafalan kemarin nangis. Kemarin banyak yang teleponanan. Jadi telepon Ana ya kan, Ana tanya kenapa kok belum hafalan, belum setoran hafalan gitu. Ana masih takut, Ana nggak bisa, Ana gini nangis gitu. Ya banyak seperti itu, nggak apa-apa, karena semua itu kan juga pembelajaran profesi kalau nggak di Untuk sekalian masih dengar suara Ana? Oh ya Uti, ini kenapa internet Ana juga begini? Ya Allah, memang tantangan menuju kebaikan itu sangat luar biasa ya. Jadi yang awalnya nggak pernah ada gangguan, gitu ya. Jaringannya Terus Ustazah ini tiba-tiba internetnya begini, nggak apa-apa ya, semoga tidak ya, semoga tidak mengurangi kehikmatan kita ya. Dengar jelas nggak? putus-putus Ustazah suaranya. Putus-putus. Iya, putus-putus. Baik. Saya sedang mencoba untuk menghubungi Ustazah Alvina ya. Jadi semoga segera bisa internetnya beliau. Nah, sambil menunggu beliau, ayo kita sharing-sharing tuh pada teman-teman nih. Kira-kira apa sih yang dikeluhkan dari atau pengalaman kemarin setoran hafalan pertama mungkin ada ya kemarin yang baru pertama kali setoran hafalan kemarin tuh ada kan kemarin benar-benar ya Allah saja saya gini gitu kan banyak banget terus
Ada yang bilang udah biasa kok, gitu. Nggak ada. Terus dan lain sebagainya. Mungkin mau tahu nih pesannya teman-teman ketika kemarin setoran hafalan. Setoran hafalan siapa dulu nih? Uti Muka Fidoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesannya kemarin waktu setoran hari pertama itu deg-degan banget. Karena itu benar-benar pertama kali sudah grogi. Cuman senang banget soalnya setoran kali ini, hafalan kali ini ditemenin sama ustazah. Jadi lebih berkesan, lebih senang pokoknya. Masya Allah. Senangnya gimana? Senangnya ada yang betulin bacaan-bacaan kita, bacaan Al-Quran kita kan masih kurang bagus ya, masih ada yang salah hukum tajwidnya. Jadi ada yang betulin itu lebih senang gitu, lebih bersyukur lah. Iya, Masya Allah luar biasa. Takbir, Allahu Akbar. Nah, itu memang seperti itu. Jadi kalau kita mau belajar diusahakan sebenarnya punya guru sehingga bisa membimbing kita, kemudian mengetahui, memberi kita saran-saran kalau kita ada yang salah. Kalau kita nggak punya guru, akhirnya salah ya salah aja, sampai ke depan ya salah aja gitu. Bayangkan seperti itu. Niatnya kita cari pahala, tapi nanti karena salah-salah yang dibiarkan, akhirnya jadi dosa. Gimana dong? Nah, jadi seperti itu ya, Uti. Makanya di rukun ini memfasilitasi antuna sekalian para muslimah untuk belajar Al-Quran dengan ada gurunya, kemudian ada pembelajarannya lengkap, tahsin, tahfidz, murojaah, bahasa Arab, pengembangan diri, Masya Allah ya, terus kajian keislaman seperti ini. Jadi jangan ragu, jangan merasa jenuh, karena di sini kita sama-sama menjadi pembelajar ya sekalian. Nah, sekarang Ustazah Alvina, Masya Allah. Ustazah Alvina, sehat Ustazah? Gimana jaringannya? Iya, afwan ya Ustazah dan teman-teman semua. Tadi tiba-tiba mati. Iya, makanya centang satu, ya Allah. Gitu. Gak apa-apa. Semoga sehat selalu jaringannya. Ya udah, anak kembalikan lagi ke Ustazah Alvina. Oh ya. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Gak perlu salam lagi kayaknya ya. Jadi langsung saja. Tadi kita sudah sampai di ini ya. Masih di sini ya. Tadi ya yang manhajul hayah. Peran Al-Quran sebagai manhajul hayah dalam kehidupan kita, yaitu pedoman kita untuk melakukan segala sesuatu gitu, supaya segala amal yang telah kita lakukan itu sejalan dengan perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu terdapat dalam Al-Qur'an gitu. Nah, jadi oleh karena itu kita harus lebih giat lagi untuk memahami apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian peran yang kedua gitu. Peran Al-Qur'an yang kedua adalah ruh bagi orang-orang yang beriman gitu. Jadi firman Allah dalam Quran surat Asy-Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Nah, demikian itulah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh dari perintah kami. Nah, ruh di sini sebenarnya memiliki 3 makna gitu. Nah, jadi makna yang pertama adalah ruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam badan kita gitu, sehingga kita dapat hidup, kita dapat bergerak kayak gitu. Kemudian ruh yang kedua maknanya adalah malaikat Jibril gitu. Dan dari kemudian yang ketiga adalah ruh yang berarti Al-Qur'an. Nah, yang akan kita tekankan di sini adalah pengertian ruh yang ketiga, yaitu ruh itu adalah Al-Qur'an. Nah, jadi di sini maksudnya adalah Al-Qur'an itu memiliki peran yang sama dengan ruh dalam badan kita gitu. Jadi kalau badan kita ini butuh ruh untuk hidup, maka hati kita ini butuh Al-Qur'an untuk memaknai hidup kita di dunia ini gitu. Nah, jadi peran antara ruh dengan Al-Qur'an ini sangat
sama gitu pentingnya gitu. Jadi pentingnya Al-Quran untuk hati kita, untuk hati setiap orang yang beriman, sama dengan pentingnya ruh bagi tubuh kita. Oleh karena itu, kita dapat bisa hidup, bisa memaknai hidup, bisa melakukan amal yang telah diperintahkan oleh Allah, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gitu. Nah, kemudian peran yang ketiga, yaitu Al-Quran sebagai adzikar atau peringatan. Nah, hal ini termaktub dalam Quran Surat Yasin ayat 69, In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Nah ya, jadi ini ya, Al-Quran itu memiliki peran sebagai peringatan gitu. Jadi sebagai pengingat dan sebagai peringatan bagi kita. Peringatan akan hal-hal yang harus kita laksanakan, dan peringatan atas segala ancaman bagi orang-orang yang melakukan suatu perbuatan yang keji, kayak gitu teman-teman. Nah jadi itu ya tiga peran Al-Quran yang kita bahas di sore hari ini gitu ya. Semoga kita bisa memaknai peran-peran Al-Quran dalam kehidupan kita gitu, dan menerapkan peran Al-Quran itu dalam kehidupan kita gitu. Jadi kalau kita lagi lengah, kalau kita lagi lalai, lagi futur iman gitu ya, nah kita bisa mengingat lagi gitu. Kita bisa kembali lagi kepada Al-Quran. Kita ingat-ingat lagi apa sih peran Al-Quran dalam kehidupan kita gitu. Sehingga kita bisa memantik giroh semangat lagi gitu dalam diri kita. Kayak gitu. Kemudian bisa di next, Ustazah. Nah, selanjutnya adalah urgensi hifdzul Quran gitu. Pentingnya menghafal Al-Quran. Nah, apa sih pentingnya menghafal Al-Quran? Kenapa kita harus diperintahkan untuk menghafal Al-Quran gitu? Meskipun ini ya, perintah untuk menghafal Al-Quran itu bukan wajib gitu. Nah, dalam hari ini kita akan bahasnya gitu ya. Nah, jadi yang pertama, pentingnya kita untuk menghafal Al-Quran adalah untuk menjaga kemutawatiran Al-Quran gitu. Nah, mutawatir itu apa gitu ya? Pasti ada beberapa yang masih bingung tentang pengertian dari mutawatir. Menurut ulama hadis, menjelaskannya bahwasanya mutawatir merupakan sesuatu yang diriwayatkan oleh orang banyak, dan orang banyak tersebut mustahil untuk bersepakat melakukan suatu kebohongan secara bersama-sama gitu. Nah, jadi Al-Quran ini juga teriwayatkan secara mutawatir gitu. Kenapa bisa kayak gitu ya gitu? Karena Al-Quran ini teriwayatkan secara mutawatir dari generasi awal sampai sekarang ini gitu. Jadi kita pasti sudah sering mendengar gitu ya, bahwasanya ikhtiar para sahabat zaman Rasulullah dulu gitu ya, untuk menjaga kemutawatiran Al-Quran gitu. Dari mulai banyak yang menghafal supaya menjaga keaslian dari Al-Quran itu. Nah, dari menghafal itu, dari lisan tersebut, kemudian dituangkan ke dalam tulisan, ditulis di pelepah kurma, ditulis di kulit-kulit unta, ditulis di batu gitu ya. Nah, oleh karena itu, kita harus menghargai gitu, menghargai usaha para sahabat untuk menjaga kemutawatiran Al-Quran gitu. Nah, oleh karena itu di sini kita diperintahkan gitu ya, bahkan ulama sepakat gitu bahwasanya menghafal Al-Quran adalah hukumnya fardu kifayah gitu. Nah, jadi kenapa fardu kifayah gitu ya? Nah, fardu kifayah itu apa gitu? Nah, fardu kifayah merupakan suatu kewajiban yang mana ketika di dalam suatu generasi gitu ya, suatu daerah gitu misalnya, ketika ada di suatu daerah sudah ada yang melaksanakan satu saja, meskipun satu saja yang melaksanakan perintah tersebut, maka kewajiban bagi orang lain yang ada di situ sudah gugur gitu. Nah, tapi melihat itu ya, kita nggak boleh langsung kayak mikir, kan udah ada yang ngafalin Quran, jadi aku nggak usah deh gitu. Nah, itu jangan sampai kita berpikir kayak gitu. Justru kita harus menjadikan hukum dari menghafal Al-Quran yang fardu kifayah ini sebagai motivasi bagi diri kita gitu. Nah, kita motivasikan diri kita untuk siapa lagi yang bakal ngafalin Quran kalau bukan kita gitu ya. Nah, siapa lagi yang bakal melanjutkan dakwah Al-Quran gitu. Nah, kita jadikan ini sebagai ladang dakwah kayak gitu. Nah, oleh karena itu, hal ini tuh selain berupaya untuk menjaga kemurnian dari Al-Quran itu sendiri, menjaga keaslian dari Al-Quran agar terhindar dari tangan-tangan kotor yang ingin memalsukan gitu ya, juga bertujuan untuk
agar tidak terjadi pemutusan jumlah kemutawatiran Al-Quran serta terhindar dari pemalsuan gitu. Nah, jadi ikhtiar kita gitu untuk menghafalkan Al-Quran, kita upayakan untuk menjaga keaslian dari Al-Quran itu sendiri, kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian next, ada urgensi menghafal Al-Quran yang selanjutnya, yang kedua, yaitu, ya bisa dilanjut Ustazah, meningkatkan kualitas umat gitu. Ya, bisa di next ya Ustazah Tirta. Nah ya, meningkatkan kualitas umat gitu. Nah di sini dalam peningkatan kualitas umat, Allah telah membagi fadilahnya gitu ya, membagi karunia-karunia itu ke dalam dua hal gitu. Jadi kita juga selain mendapatkan kenikmatan yang ada di dunia, kita juga nantinya akan mendapatkan kenikmatan yang ada di akhirat. Nah, yang pertama akan kita bahas terlebih dahulu, yang kenikmatan yang di Wah, internet Ustazah Alvina kembali lagi. Apa? Ustazah Alvina? Oh ya, ya Ustazah. Iya tadi internetnya mati kayaknya. Bisa diulang ya. Nah, dari tadi sampai mana ya? Sampai Yang masih terputus. meningkatkan kualitas umat. Oh iya, ya tadi masih di situ ya. Nah, jadi di situ ya, meningkatkan kualitas umat. Jadi di sini Allah telah menjanjikan suatu peningkatan kualitas gitu ya. Nah, di sini juga dibagi menjadi dua hal, yaitu peningkatan kualitas umat di dunia dan juga peningkatan kualitas umat di akhirat gitu. Nah, jadi yang pertama yaitu yang di dunia. Nah, yang pertama jadi yang pertama ya, yang pertama ada Allah telah menjanjikan suatu kebaikan, kenikmatan, serta keberkahan bagi para penghafal Al-Quran gitu. Nah, jadi teman-teman gak usah khawatir gitu ya, karena Allah telah menjamin suatu kenikmatan yang ada di dunia ini gitu, kenikmatan untuk menjalani kehidupan dunia ini gitu. Nah, ini kenikmatan di sini yang kita bahas terlebih dahulu adalah kenikmatan yang bersifat duniawi gitu ya, misalnya. Nah, mungkin teman-teman sudah sangat familiar gitu ya, mendengar kisah-kisah inspiratif dari para penghafal Al-Quran gitu ya. Mungkin ada yang dimudahkan rizkinya, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan segala hal gitu. Nah, itu karena Allah telah menjanjikan sendiri bahwasanya Allah tuh udah bilang gitu, jangan khawatir gitu, karena Allah telah menjanjikan suatu kebahagiaan di dunia ini gitu. Nah, kemudian urgensi yang kedua, bukan urgensi ya, kenikmatan yang kedua gitu ya. Poin yang kedua adalah mendapatkan tasyrik nabawi gitu. Nah, ini adalah mendapatkan kemuliaan dari Nabi gitu. Bahkan Nabi Muhammad dulu ya, dikisahkan dulu akan melaksanakan perang gitu ya. Nah, Rasulullah tuh ingin menunjuk pemimpinnya gitu. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat,
siapa di sini yang menghafal surat Al-Quran gitu kan. Nah, kemudian ada salah satu sahabat yang berkata, aku menghafal surat Al-Baqarah. Kemudian sahabat tersebut yang mendapatkan mandat, mendapatkan perintah dari Rasul untuk memimpin perang gitu. Jadi Rasul sendiri itu sangat memuliakan seorang penghafal Al-Quran gitu. Jadi begitu mulianya orang penghafal Al-Quran di sisi Rasulullah dan Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu. Bahkan di sini pun, bahkan di dunia pun gitu, itu sangat dimuliakan gitu. Nah, kemudian masih di poin dunia ya. Yang ketiga, poin ketiga merupakan seorang penghafal Al-Quran merupakan ciri orang yang berilmu gitu. Nah, bagaimana tidak gitu ya? Kalau orang nggak berilmu, pasti dia nggak mungkin ada pikiran untuk menghafal Al-Quran gitu. Jadi ketika kita sudah ada niat untuk menghafal Al-Quran, itu berarti tanda bahwa kita adalah orang yang memiliki ilmu gitu. Kita adalah orang yang bisa memaknai apa itu Al-Quran gitu. Kita bisa memahami apa itu Al-Quran sehingga kita bisa dikatakan sebagai seorang yang berilmu gitu. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah kita seorang penghafal Al-Quran merupakan termasuk keluarga Allah yang berada di atas bumi. Nah, itu tadi ya. Apa sih keinginan kita selain sebagai termasuk dalam ahlullah gitu, golongan ahlullah, golongan keluarga Allah gitu. Nah, jadi seorang penghafal Al-Quran itu merupakan keluarga Allah yang berada di atas bumi. Kemudian poin yang terakhir gitu ya, menghormati di sini ya, menghormati seorang penghafal Al-Quran berarti telah mengagungkan Allah. Nah, jadi posisi seorang penghafal Al-Quran itu sangat mulia ya. Jadi kayak sejajar, bukan sejajar juga sih, kayak diibaratkan tuh kayak ketika kita menghormati seorang penghafal Al-Quran, maka berarti kita telah mengagungkan Allah gitu. Karena seorang penghafal Al-Quran itu kan telah menghafal kalam-kalam Allah gitu ya. Jadi kita harus menghormati seorang penghafal Al-Quran agar kita termasuk golongan yang telah mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebenarnya memang ada banyak ya poin-poin yang kenikmatan yang akan kita dapatkan di dunia gitu. Tapi di sini karena waktunya tidak cukup banyak ya, jadi cukup diberikan segini saja gitu. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah meningkatkan kualitas umat di akhirat gitu. Nah, di sini ya, tadi Afwan yang mendapatkan tasyrif nabawi harusnya di dunia ya, di salah tulis Afwan. Nah, ini adalah Al-Quran dan syafaat bagi yang membacanya gitu. Nah, jadi sebenarnya di sini adalah bagi kita yang membacanya secara rutin saja gitu ya, kita yang istiqomahkan untuk membaca Al-Quran saja, Al-Quran bisa menjadi penolong dan syafaat bagi kita di akhirat kelak gitu. Apalagi ketika kita telah mengikhtiarkan untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran gitu. Nah, pasti Al-Quran ini nantinya akan hadir di hadapan Allah untuk menolong kita gitu. Kemudian selanjutnya ada ditinggikan derajatnya di surga. Nah, jadi Allah juga telah menjanjikan surga bagi seorang penghafal Al-Quran. Nah, dikatakan Rasulullah SAW pernah bersabda ya dalam hadisnya, dikatakan serta lantunkan bacaan Quranmu, tartilkan bacaan Quranmu seperti halnya engkau menartilkannya di dunia. Kedudukanmu itu adalah di akhir kamu membaca ayat tersebut gitu. Nah, jadi di situ kayak nantinya ya di akhirat nanti kita akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melantunkan bacaan Quran kita. Gitu. Kita lantunkan bacaan Quran kita dan kita akan berhenti di surga yang dimana kita telah kita berhenti di surga sesuai dengan ayat yang selesai kita baca. Gitu. Jadi misalnya ya kita sudah sempurna menghafalkan 30 juz, maka kita akan mendapatkan posisi yang paling tertinggi gitu. Nah, apabila kita masih biasa gitu, misalnya kita masih beberapa juz saja, nah, gak apa-apa, dilantunkan saja sampai kita selesai dengan akhir ayat yang kita baca, dan disitulah surga yang akan kita dapat gitu. Nah, jadi disitu ya Allah telah menjanjikan surga bagi seorang penghafal Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah mendapatkan tajul karomah atau mahkota kemuliaan. Tuh, bisa di next, ada? Nah, selanjutnya ada persiapan dalam menghafalkan Al-Quran. Nah, tadi kan kita sudah membahas ya peran dari Al-Quran. Kemudian kita memahami urgensi dari menghafal Al-Quran. Nah, kali ini kita
akan membahas tentang persiapan apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita memulai untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, jadi yang pertama dan paling utama adalah niat yang lurus. Jangan sampai niat kita untuk menghafal Al-Quran ya termodai dengan niat yang bersifat dunia. Nah, kemudian kita harus niat yang paling utama gitu ya. Niat yang tidak lain harus kita adalah niat menghafal Al-Quran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam tujuan untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Nah, ketika kita memasrahkan segala sesuatu kepada Allah gitu ya, kita menyandarkan segala sesuatu karena Allah, melakukan segala sesuatu karena Allah, insya Allah segala kemudahan akan menyertai kita dan segala kesukaran, segala kesulitan akan menjauh dari kita. Nah, kemudian ketika niat kita telah lurus gitu ya, ketika niat kita telah murni gitu, telah jernih tanpa ternodai dengan niat-niat yang bersifat duniawi, maka langkah selanjutnya yang kedua adalah memperbaiki bacaan kita gitu. Nah, yaitu dengan tahsin tilawatil Quran. Bukan tahsinul Quran ya. Kalau tahsinul Quran kan berarti membaguskan atau memperbaiki Al-Quran. Sementara Al-Quran itu kan memang sudah bagus gitu, otomatis bagus dan sudah benar gitu, jadi nggak perlu diperbaiki lagi. Nah, jadi yang benar adalah tahsin tilawatil Quran, memperbaiki atau membaguskan bacaan Al-Quran. Alhamdulillah ya, di rukun di Rumah Quran Nur Hidayah ini juga telah memfasilitasi gitu, menyediakan kelas tahsin gitu. Jadi insya Allah di sini kita pakai lengkap gitu ya. Selain kita belajar tahfidz, kita juga belajar tahsin gitu. Nah, jadi gitu ya. Untuk tahsin sendiri gitu ya merupakan langkah yang sangat penting gitu. Jadi tahsin tuh langkah yang penting untuk kita memulai karena kan hakikat dari menghafal kan membaca dulu ya. Nah, ketika bacaan kita sudah lancar, ketika bacaan kita sudah baik, sudah sesuai dengan hukum bacaan, hukum tajwid, maka ketika kita menghafal pun akan mudah gitu. Ketika kita menghafal pun akan terasa ringan dan sesuai gitu lah, sudah tepat gitu. Nah, berbeda dengan ketika kita masih misalnya masih berkata-kata dalam membaca, masih belum bisa membedakan huruf-hurufnya atau hukum bacaannya gitu ya. Nah, mungkin itu akan terasa sulit gitu ya bagi kita untuk menghafalkan Al-Quran gitu. Terlebih ketika kita nanti akan menyampaikan ke ustazah atau kita gitu ya. Nah, kemudian nanti ada yang salah gitu. Padahal ketika kita sudah menghafal gitu ya, nah pasti itu akan sudah masuk ke pikiran kita, ke otak kita, dan apalagi ketika sudah masuk ke hati gitu. Jadi memperbaikinya itu akan susah. Mengulang lagi akan terasa sulit gitu ya. Nah, jadi alangkah lebih baiknya sebelum kita menghafal Al-Quran, maka kita harus memperbaiki bacaan kita terlebih dahulu gitu. Nah, hal itu akan insya Allah akan lebih mempermudah kita dalam menghafal Al-Quran. Kemudian poin yang ketiga adalah merasakan keagungan Al-Quran. Nah, untuk ketika niat kita sudah lurus, bacaan kita sudah bagus gitu ya. Nah, kita harus mencari tahu apa sih keagungan dari Al-Quran itu sendiri gitu. Karena ketika kita telah mengetahui ya kayak kemuliaan Al-Quran itu apa, keagungan Al-Quran itu apa, keindahan Al-Quran itu apa, maka itu akan menjadi motivasi tersendiri gitu bagi diri kita. Pasti kita akan tertarik gitu, tergugah semangat kita untuk semakin giat dalam menghafal Al-Quran. Nah, kemudian yang keempat itu kita harus siap gitu ya, kita harus siap untuk tabah menghadapi segala masyakat atau kesulitan dan disiplin waktu serta pandai untuk mengatur waktu gitu. Nah, tadi ya kan tadi Allah telah menjanjikan suatu kemuliaan di dunia gitu ya, telah menjamin kebahagiaan hidup seorang hambanya yang mau menghafal Al-Quran. Nah, tapi tidak segampang itu gitu ya. Kita juga harus ada ikhtiarnya gitu. Kita juga harus berusaha untuk bersungguh-sungguh gitu ya. Kita harus memaksimalkan diri gitu, bersusah payah terlebih dahulu gitu. Karena mungkin kan di sini ada dari berbagai latar belakang ya. Mungkin ada yang masih sekolah, ada yang masih sambil kuliah, sambil kerja, atau sambil jadi ibu rumah tangga gitu ya, mengurus rumah tangga dan anak gitu. Nah,
mungkin akan nantinya kita akan sedikit merasa kayak ya Allah kok berat ya gitu, ya Allah kok sulit bagi waktunya gitu, atau gimana ini gitu ya, mungkin ada kayak rasa sulit, rasa capek gitu. Nah itu sebenarnya manusiawi ya, wajar gitu, tapi jangan sampai kita menyerah dengan kesulitan itu gitu, kita malah pasrah kayak ya Allah udahlah aku capek gitu. Nah itu naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai kita seperti itu gitu. Kita harus menjadikan itu sebagai ujian gitu. Jadi itu ibaratnya Allah tuh sedang menguji kita gitu. Kira-kira kita sebagai hambanya tuh kuat sampai seberapa sih gitu ya. Nah, jadi kita tuh harus mengoptimalkan diri gitu, memaksimalkan diri dalam ikhtiar kita untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran supaya kita mendapatkan apa tadi? Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, baik jaminan kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat nanti. Nah, kemudian ketika niat kita sudah lurus, bacaan sudah bagus, sudah menguasai segala keagungan dari Al-Quran, kemudian udah siap banget sama menghadapi masyarakat atau kesulitan nanti gitu ya. Nah, langkah selanjutnya adalah menabungkan sekali lagi niat kita dalam diri kita gitu. Nah, kita teguhkan lagi, kita kuatkan lagi niat kita gitu untuk menghafal Al-Quran gitu. Dan jangan lupa memohon doa restu dari orang tua gitu. Karena kita tahu ya bahwasanya doa dari orang tua adalah doa yang paling mustajab gitu. Begitu. Nah, kemudian bisa di next. Nah, tadi kan kita udah bahas ya persiapan untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Nah, kali ini kita akan bahas tentang teknis dan cara untuk menghafal Al-Quran gitu. Nah, ada beberapa langkah nih, langkah untuk kita yang sudah mulai terjun untuk menghafal Al-Quran. Nah, jadi langkah yang pertama adalah untuk kita yang baru memulai gitu ya, meniatkan diri untuk memulai menghafal Al-Quran, maka kita harus mempunyai satu mushaf yang sama selama proses menghafal Al-Quran gitu. Nah, jadi jangan sampai kita tengah-tengah proses menghafal kita berpindah Al-Quran gitu ya. Nah, insya Allah dengan menggunakan satu mushaf yang sama, insya Allah akan lebih mempermudah kita dalam menghafal Al-Quran gitu. Kan ada ya yang ketika menghafal tuh gak cuma menghafal saja, tapi juga melihat gitu. Jadi kita bisa melihat apa nih pojok pertamanya tuh apa gitu. Jadi kayak kita bisa paham betul posisi-posisi Al-Qur'annya gitu. Ketika kita bisa menggunakan satu mushaf yang sama gitu. Insya Allah kita bisa menguasai itu gitu. Kita bisa melihat pojok-pojoknya yang mana gitu. Kemudian lembar di sini apa, selanjutnya apa gitu. Nah, kita bisa selain bisa menghafal ayatnya, kita bisa menghafal letak dari ayat-ayat tersebut. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah memasang target hafalan harian. Nah, kita harus punya buku khusus gitu ya, buku atau papan gitu ya, papan khusus untuk menarget diri sendiri gitu. Nah, jadi tujuan dari mentarget diri sendiri adalah untuk memotivasi gitu. Jadi untuk memotivasi diri sendiri. Nah, misalnya nih, ada yang terbiasa menghafal ya, mungkin ada yang sudah bisa menghafal satu hari satu halaman gitu ya. Nah, ketika kita menargetkan kita satu hari satu halaman, maka ketika 20 hari kemudian kita bisa menghafalkan 20 halaman gitu ya. Padahal kita udah bisa menghatamkan satu juz kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi di situ untuk dengan tujuan dengan menuliskan target hafalan, maka itu akan memantik semangat dari dalam diri kita untuk semakin giat dalam menghafalkan Al-Quran. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menghafal di waktu yang tepat gitu. Nah, waktu yang tepat di sini adalah bisa dikatakan waktu yang nyaman. Jadi waktu yang paling nyaman. Nah, kalau saran dari saya, waktu paling tepat dan paling nyaman adalah ketika ba'da sholat tahajud sampai ba'da sholat subuh gitu. Nah, itu adalah waktu-waktu yang paling enak buat menghafal gitu ya, karena pikiran masih fresh gitu ya, masih fresh, udara masih seger juga gitu. Jadi insya Allah untuk menghafal akan lebih mudah gitu, lebih gampang masuk kayak gitu. Nah, tapi untuk waktu sendiri kan ya ini fleksibel ya, jadi diserahkan lagi kepada teman-teman gitu ya. Kapan teman-teman menganggap waktu itu yang paling tepat bagi teman-teman untuk menghafal gitu. Nah, karena
setiap orang kan punya kesibukan masing-masing ya. Nah, mungkin ada yang memiliki waktu tersendiri gitu. Misalnya ba'da sholat maghrib atau sebelum tidur gitu. Nah, itu diserahkan lagi kepada teman-teman untuk menentukan waktu hafalan yang tepat dan paling nyaman bagi teman-teman sendiri. Nah, kemudian poin yang keempat ada menggunakan metode menghafal yang paling cocok untuk kita. Nah, di sini akan dijelaskan 4 metode ya, 4 metode menghafal. Yang pertama adalah metode memahami ayat yang akan dihafal. Nah, metode yang pertama ini mungkin akan sangat mudah dilakukan bagi teman-teman yang sudah menguasai bahasa Arab gitu. Kan Al-Quran berbahasa Arab. Nah, jadi bagi orang yang sudah menguasai bahasa Arab, terasa akan lebih mudah jika menggunakan metode yang pertama ini. Jadi, itu ya, kita bisa mendapatkan 2 hal gitu. Selain kita mendapatkan hafalan yang kita capai, kita juga bisa mendapatkan suatu pemahaman dari ayat tersebut kayak gitu. Nah, kemudian poin yang kedua adalah metode membaca ayat dengan cara berulang-ulang. Nah, metode yang kedua ini adalah dengan cara membaca. Nah, misalnya ya, kita membacanya kayak dihitung gitu. Jadi satu ayat kita baca, kemudian kita ulang berkali-kali. Nah, untuk jumlah pengulangannya itu diserahkan lagi kepada teman-teman gitu ya. Semampunya gitu, sebisanya. Kalau misalnya 3 dirasa kurang lancar gitu ya, kita tambah lagi 5 kali dirasa kurang, maka kita tambah lagi 10 kali, atau kita tambah lagi 20 kali. Nah, kita harus rajin-rajin untuk mengulangnya kayak gitu, supaya semakin melekat dan nempel tidak hanya di pikiran, tapi juga di hati kita. Nah, kemudian poin yang ketiga, metode yang ketiga, yaitu dengan cara metode mendengarkan. Nah, untuk metode mendengarkan ini mungkin akan lebih mudah ya bagi orang yang pekerja gitu. Jadi misalnya sambil kerja gitu ya, sambil nugas, sambil kuliah, sambil nugas, sambil dengerin murotal. Kemudian sambil bekerja, sambil ngetik gitu, sambil dengerin murotal. Atau sambil nyuapin anak, sambil masak, itu bisa sambil nyetel murotal gitu ya. Nah, itu bisa karena sering mendengar, insya Allah akan lebih mudah untuk dihafalkan. Nah, kemudian poin yang keempat adalah dengan cara metode menulis ayat sebelum dihafalkan. Nah, kan di sini mungkin ada ya beberapa yang cara belajarnya adalah dengan cara menulis, kemudian dibaca dan dihafal. Nah, karena pengulangan ini ya, karena dari ditulis terlebih dahulu, kemudian dibaca, kemudian dihafalkan. Nah, karena pengulangan ini insya Allah akan lebih mudah untuk dihafalkan kayak gitu. Nah, jadi dari keempat metode ini ya, sebenarnya hakikat dari menghafal itu kan membaca berulang-ulang ya. Nah, jadi baik menggunakan metode pertama maupun menggunakan metode ketiga atau keempat, pasti akan digunakan metode yang kedua gitu. Jadi metode yang membaca ayat secara berulang-ulang gitu. Karena hakikat dari menghafal adalah mengulang-ulang ayat gitu. Nah, jadi kita harus gak boleh bosan nih buat mengulang-ulang ayat yang kita hafalkan gitu. Kita harus rutin gitu. Rutin untuk menjadwalkan diri sendiri untuk mengulang-ulang hafalan yang telah kita hafal gitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah disetorkan kepada guru yang kompeten gitu. Nah, hal ini bertujuan untuk ketika kita menyetorkan kepada guru ya, jadi kita bisa lebih tahu gitu, mana di tempat-tempat yang sekiranya kita sering lupa di situ atau sering salah di situ atau ternyata ada harokat atau huruf yang keliru gitu. Nah, dengan disetorkan ke guru atau ustazah atau ustadz gitu ya, insya Allah itu akan lebih memudahkan kita dalam menghafal Al-Quran dan menghindarkan kita dari bacaan Al-Quran yang salah kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian poin yang terakhir yaitu disiplin murojaah dan membuat jadwal murojaah. Nah, di sini ya kita harus menekankan kepada diri kita lagi bahwasanya ketika kita sudah terjun untuk menghafal Al-Quran, maka kita harus bersiap bahwasanya pekerjaan abadi kita, pekerjaan tetap kita seumur hidup adalah murojaah gitu teman-teman. Jadi jangan sampai kita bosan buat murojaah gitu. Apalagi kita seharian gak murojaah itu naudzubillah min dzalik ya. Jadi kita harus sebisa mungkin memberikan waktu khusus untuk memurojaah Al-Quran. Kayak gitu.
Ya, itu ya. Itu adalah teknik dan cara menghafal Al-Quran. Nah, dah bisa di next, Ustazah. Nah, ini ya. Motivasi untuk kita semua gitu. Zikir terbaik adalah Al-Quran. Maka perbanyaklah interaksi dengan Al-Quran gitu. Nah, jadi itu ya. Al-Quran itu merupakan salah satu bentuk zikir gitu. Jadi kita bisa nih, kalau misalnya kita zikir bisa pakai Al-Quran. Nah, karena Al-Quran ini, bahkan Al-Quran ini disebut dengan zikir terbaik gitu. Nah, oleh karena itu kita harus perbanyak berinteraksi dengan Al-Quran gitu. Ini juga merupakan salah satu langkah atau bentuk kita dari mencintai Al-Quran gitu. Karena kita cinta dengan Al-Quran, maka kita akan semangat berinteraksi dengan Al-Quran. Dan kita akan terasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayak gitu teman-teman. Nah, ini ada selanjutnya bisa di next Ustazah. Nah, ini ya ada poster gitu dari kami gitu, dari pihak Rumah Quran Nur Hidayah gitu. Ada investasi aman dunia akhirat gitu ya. Nah, insya Allah kami dari Rumah Quran Nur Hidayah gitu ya akan melaksanakan pembebasan lahan dan bangunan gitu. Nah, yang mana tentunya ini untuk mendirikan sebuah rumah Quran gitu ya, sebagai ladang, sebagai wadah bagi para santri yang ingin menghafal Al-Quran gitu. Nah, jadi ketika kita mewakafkan sedikit rizki kita gitu ya untuk memberikan wakaf kepada Rumah Quran Nur Hidayah ini ya gitu, maka kita secara tidak langsung berperan penting gitu dalam proses para santri untuk menghafal gitu ya teman-teman. Nah, jadi ini harta bisa dibawa mati dengan berwakaf gitu. Nah, kan kita mati gak bawa harta ya, tapi kita bisa bawa harta kalau misalnya harta kita ini kita wakafkan, apalagi kita wakafkan untuk investasi akhiratnya berupa dakwah Al-Quran gitu. Jadi kita menyalurkan uang kita, menyalurkan rezeki kita untuk Al-Quran gitu, untuk kalam Allah gitu, untuk firman Allah kayak gitu teman-teman. Nah, bisa di next, kita bisa nih belajar sambil berwakaf. Nah, kita akan mengadakan seminar kebaikan gitu ya, yang berjudul mengulas jalan percepatan rezeki gitu. Nah, insya Allah ini adalah seminar yang diadakan oleh Rumah Quran Nur Hidayah gitu ya, yang dari seminar ini kita juga bisa berwakaf gitu teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang mau belajar sambil berwakaf, nah bisa ya mendaftar di seminar kebaikan yang diselenggarakan oleh Rumah Quran Nur Hidayah. Nah gitu ya teman-teman semua dan para ustadzah gitu. Insya Allah yang sedikit tadi itu adalah yang bisa saya sampaikan gitu. Dan semoga yang sedikit tadi bisa bermanfaat gitu. Dan maaf gitu, afwan jiddan karena tadi ada beberapa kesalahan gitu ya. Baik kesalahan secara teknis maupun kesalahan dari perkataan dari saya ataupun perbuatan saya gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan gitu ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustazah Alvina, barakallah. Jazakillah khair, Ustazah Alvina, ilmunya luar biasa. Ya, Jadi sangat termotivasi ya teman-teman sekalian ya, para santriwati baik yang ada di Rumah Quran Nur Hidayah maupun di umum. Jadi banyak sekali yang kita dapatkan ya, mulai dari bagaimana mengatur niat, kemudian tips dan trik kita menghafal Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, pasti dari hal-hal yang Ustazah Alvina sampaikan tadi, teman-teman sekalian ada yang ingin dicurahkan atau curhat ataupun apa mengenai menghafal Quran selama ini, ataupun yang masih baru menghafal Al-Quran, silakan curhat. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Mungkin saja keluhannya teman-teman itu juga dirasakan sama teman-teman yang lainnya. Jadi jangan pernah malu. Oke, silakan saya buka sesi tanya jawab. Afwan, Ustazah, saya Sri Ulfa izin bertanya. Ya, silakan. Ya, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan ini Ustazah,
terkait murojaah. Nah, terkadang kan setelah menambah hafalan itu kita sudah ini apa ya? Kayak oke, sudah selesai. Nah, dan itu menurut cara untuk menumbuhkan rasa motivasi untuk murojaah terus terkadang itu malas. Jadi hafalannya karena kurang sering murojaah lupa deh. Nah, adakah tips atau trik gitu Ustazah biar kita bisa sering-sering terus murojaah? Itu, terima kasih. Masya Allah, silakan Ustazah Alvina. Ya, terkait dengan murojaah ya. Nah, tadi ya, sebelum kita terjun ke dunia penghafal Quran gitu ya. Nah, kita harus menanamkan nih dua hal ya. Dua hal yang pertama tadi adalah murojaah adalah pekerjaan abadi kita seumur hidup gitu. Kita harus siap dengan itu. Kita harus siap dengan kata-kata itu ya. Kita harus pegang itu gitu. Terlebih dahulu kita bisa pegang itu ya, Amah Ulfa gitu. Nah, kita bisa memegang itu bahwasanya pekerjaan kita seumur hidup, pekerjaan kita abadi, pekerjaan kita yang abadi adalah murojaah gitu. Jadi jangan sampai kita gak murojaah dalam sehari itu gak murojaah gitu. Nah, yang kedua, poin yang kedua adalah ini sedikit tamparan ya. Seperti kayak gini, kata-kata ini perlu ditanamkan dan dipegang sama kita semua gitu ya. Coba kita bayangin, kita udah usaha sungguh-sungguh buat ngafalin Quran gitu. Kayak misalnya semalam suntuk ngafalin atau pagi-pagi menahan kantuk ngafalin gitu ya. Akhirnya kita udah hafal, tapi masa setelah kita hafal kita mau lepas gitu aja sih gitu kan. Itu kan kayak ya mubazir banget waktu yang selama ini kita lakukan gitu. Kita udah berusaha sungguh-sungguh buat menghafal, tapi kita nggak jaga, kita biarin aja gitu. Nah, itu sedikit tamparan gitu ya. Nah, itu dua hal yang harus kita pegang terlebih dahulu. Nah, untuk tipsnya sendiri terkait dengan murojaah gitu ya. Nah, mungkin bisa nih, misalnya Amah Ulfa hari ini setoran surat An-Naba gitu misalnya ya. Nah, mungkin kita bisa bagi nih, di sholat kan ada 5 waktu. Nah, kita bisa bagi mungkin beberapa ayat, 5 ayat di rakaat pertama sholat maghrib, kemudian 5 ayat lagi di rakaat kedua sholat maghrib gitu. Nah, jadi kita bisa menerapkan hafalan kita di dalam sholat kita gitu. Nah, jadi selain kita bisa memurojaah ya, kita juga bisa mendapatkan pahala keutamaan membaca Al-Quran ketika sholat gitu. Karena bacaan kita ketika sholat itu, ketika bacaan Quran kita ketika sholat itu dilipat gandakan gitu. Nah, jadi di situ ya, kita bisa menjadikan hafalan Quran kita untuk bacaan surat pendek di dalam sholat kita. Kemudian tips yang kedua, sambil ngapa-ngapain kita murojaah gitu ya. Misalnya kita sambil naik motor nih, kita mau pergi kampus atau pergi kerja gitu. Nah, sambil umpet-umpet aja nih, sambil murojaah gitu, sambil baca ayat gitu. Kalau misalnya lupa, ya udah kita ingat-ingat dulu, berhenti gitu. Kan nggak apa-apa ya, maksudnya kita masih sambil mikir-mikir gitu, nggak apa-apa, kita masih salah-salah gitu. Insya Allah nanti setelah sampai di tempat, kita bisa buka Quran lagi, kita cek, oh ternyata salahnya di sini gitu. Nah, itu sekaligus kayak kita ngetes diri sendiri, wah kira-kira bisa nggak ya kalau tanpa baca Al-Quran, tanpa pegang Quran sedikit pun gitu. Nah, itu bisa melatih kita juga gitu, bisa ngetes diri sendiri seberapa kuat hafalan yang sudah kita pegang. Kayak gitu. Nah, untuk tips yang ketiga, ya itu ya, kita membuat target murojaah. Selain target membuat target hafalan, kita juga membuat target murojaah gitu. Nah, jadi misalnya kita sudah mungkin untuk yang baru menghafal relatif lebih mudah ya, karena kan baru sedikit. Nah, jadi bisa setelah distorkan sehari-hariannya murojaah dari awal misalnya storannya dari An-Naba. Nah, misalnya udah sampai An-Nazi'at nih, misalnya udah sampai Abasa gitu misalnya ya. Nah, berarti kan ada 2 tanggungan, An-Nazi'at sama An-Naba sama An-Nazi'at. Nah, jadi insya Allah relatif lebih mudah kita hafalkan karena cuma 2 surat ya. Nah, jadi kita harus murojaah kuat nih, harus dipegang kuat-kuat gitu ya. Nah, kita harus murojaah dari awal lagi, dari An-Naba lagi gitu. Nah, untuk yang sudah lama menghafal gitu ya, untuk yang sudah lama menghafal, yang sudah punya hafalan gitu, misalnya udah punya 5 juz hafalan.
Misalnya juz 30, juz 1, juz 2, juz 3, juz 4 gitu. Terus kita baru mulai lagi juz 5, itu juz baru gitu. Nah, gimana buat kita ngatur 5 juz ini biar gak hilang gitu. Nah, kita harus mentarget diri kita. Misalnya, paling minimal banget ya, satu hari kita harus bisa memurojaah 1 juz gitu. Jadi 1 minggu insya Allah bisa kepegang gitu. Nah, kalau misalnya sekiranya ada yang berat gitu, misalnya di juz 3 nih, aduh berat banget, atau juz 2 nih, berat banget, aduh banyak bahas tentang tolak-tolak nih, pusing, kata-katanya sama gitu. Nah, jadi mungkin itu bisa lebih ekstra, kita murojaahnya 2 hari juz 2 semua gitu. Nah, jadi kayak gitu, selain kita memaksimalkan diri untuk ziyadah, kita juga harus menjaga hafalan yang sudah kita punya, yaitu dengan memurojaah semaksimal mungkin, kayak gitu. Mungkin kayak gitu, Amah Ulfa, gimana? Masya Allah, luar biasa. Dari Amah Ulfa, ada tanggapan? Iya Ustazah, ini masih ada sedikit yang mengganjal bagi Ulfa yang terkait tadi ini Kak, ini Ustazah yang waktu untuk murojaah. Kadang kan apalagi sebagai mahasiswa tuh kan Ustazah, apalagi Ulfa juga kan sebagai anak asrama, dan terkadang itu untuk sempat untuk murojaah itu susah karena harus nambah hafalan dulu, terus kegiatan juga di mana-mana, tugas juga sudah bertumpuk, jadi kayak untuk nyempatin murojaah itu ini susah banget gitu. Jadi ya mungkin kekurangannya dalam segi manajemen waktunya mungkin Ustazah. Jadi tuh ada gimana gitu? Ada saran nggak? Ya mungkin ini ya. Sebelumnya Amah Ulfa untuk ziyadahnya di pagi hari atau malam hari atau sore hari? Di sore hari. Ya, untuk ziyadah misalnya di sore hari. Kalau untuk pagi hari ba'da tahajud, ba'da sholat subuh, atau itu ada kegiatan ya? Jujur ya Ustazah, kadang sih karena sudah begadang tengah malam itu kerja tugas, kadang kalau sudah sholat tahajud ya tidur lagi. Nah ini ya, insya Allah tidur kurang itu gak apa-apa. Gak juga ya. Tapi itu gini aja deh. Ba'da subuh bisa dimaksimalkan untuk murojaah 1 jam aja. Atau setengah jam deh. Setengah jam itu dimaksimalkan buat murojaah gitu. Nah jadi sebisa mungkin tuh kita jangan sampai enggak gitu. Karena gimana ya, eman gitu. Waktu yang udah kita curahkan untuk menghafal gitu. Ya enggak Amah Ulfa? Atau sebelum tidur juga bisa tidur. Sebelum tidur kayak dicicil gitu. Sebelum tidur 2 halaman dulu. Atau nanti setelah tugas selesai, ngerjain tugas selesai 2 halaman lagi. Setelah setiap sholat wajib ya, setiap sholat wajib 2 halaman lagi itu bisa. Kayak dicicil-cicil aja, insya Allah bisa kok. Gitu. Yang penting tuh dari niat kita aja gitu. Kalau niat kita udah kuat, niat kita udah bulat gitu ya, maka insya Allah murojaah tuh gak berat gitu. Insya Allah. Itu aman. Oh ya, makasih banyak Ustazah. Semoga kedepannya Ulfa bisa menerapkan tips dan trik yang Ustazah berikan. Ya amin. Amin, Masya Allah. Langsung ya rautnya dari suaranya tuh kedengeran sangat bahagia ya. Habis dengerin jawaban Ustazah Alfina. Tapi sebelumnya tuh saya gini Ustazah, gini-gini. Setelah dengerin, makasih Ustazah. Masya Allah. Semoga sangat bermanfaat ya Uti dan dipraktekkan tentunya. Terus ada lagi yang mau bertanya, sharing-sharing. Yuk, dimanfaatkan wadah ini dengan sangat baik dan bijak. Assalamualaikum Ustazah. Oh iya, siapa yuk? Ya udah, sesuai dengan huruf dulu aja ya, T sama I, bukan I dulu, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ini Ustazah, saya mau sharing-sharing aja mengenai murojaah Us. Jadi
Ustazah kan bilang kalau murojaah itu kan bisa di malam hari kan, maksudnya bisa di kayak tahajud, subuh atau di malam hari sebelum tidur ya kan Us. Nah saya sendiri pernah ngalamin Us apa namanya murojaah di malam hari gitu Us. Jadi ceritanya tuh yang tadinya apa ya Allah, yang tadinya 3 ayat sekarang jadi 10 ayat itu Us. Itu tuh sampai ya Allah semalam tuh sampai begadang, tapi kadang sampai jam 3 gitu Us. Terus kadang jam 2 gitu, kadang sampai ya Allah sampai nggak sholat tahajud gitu Us. Saking apanya ya Us ya, saking pengen cepet-cepet hafalnya gitu Us. Yang tadinya 3 ayat, 2 ayat sekarang apa jadi 10 ayat terus. Itu aja sih Us. Ya, Masya Allah ya. Ya, jadi memang tadi itu ya yang tadi kita bahas juga, ketika kita sudah terjun dalam dunia menghafal Al-Quran, maka kita harus siap menghadapi segala kesulitan gitu. Termasuk kesulitan untuk membagi waktu gitu ya. Nah, jadi memang hakikat untuk menghafal, hakikat dari menghafal dari murojaah itu bukan dari banyaknya apa yang kita hafal gitu, tapi dari keistiqomahan kita gitu. Gak apa-apa satu hari satu ayat aja gak apa-apa gitu. Tapi yang penting kita istiqomah gitu. Kita gak apa-apa satu hari cuma murojaah satu halaman, gak apa-apa gitu. Karena ya yang penting kita sudah berikhtiar gitu. Yang penting ikhtiar yang sudah kita lakukan itu sudah yang semaksimal yang kita bisa kayak gitu. Itu ya, teman-teman. Iya. Jazakallah khair ya, Amah Ida. Iya, Us. Masya Allah. Semoga selalu istiqomah. Harus semangat. Didoakan banyak orang di sini, Masya Allah. Saling mendoakan ya di sini ya, keistiqomahan. Mungkin kita masih ingin disampaikan? Udah Us, aja Us. Masya Allah. Peluk online semuanya nih. Ya. Terus ada lagi tadi Utisania. Bismillah. Sama saya Sania, Ustazah mau bertanya. Sebenarnya saya ini belum paham yang mengenai tasyrif nabawi itu. Nah jadi soalnya tadi saya nggak mendengar gitu, nggak jelas. Jadi apa sih yang dimaksud dengan tasyrif nabawi itu? Terus ada lagi tadi katanya kalau misalnya menghafal Al-Quran itu akan di akhirat nanti akan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Nah, gimana kalau itu sedangkan saya itu kan tidak tinggal dengan orang tua. Nah, kalau misalnya orang tua yang saya anggap itu orang tua lain yang udah saya anggap sebagai ibu sendiri itu apakah bisa mendapatkan mahkota juga selain dari orang tua kandung gitu. Dan nanti di akhirat bisa memberikan mahkota. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Nah, ya. Tadi ya yang pertama, tasyrif nabawi, terkait dengan tasyrif nabawi, yaitu seorang penghafal Al-Quran akan mendapatkan tasyrif nabawi atau kemuliaan dari Rasulullah gitu, dari Nabi Muhammad SAW. Nah, tadi kan saya menceritakan terkait dengan saat Rasulullah memilih siapa yang bakal jadi pemimpin perang. Nah, di situ Rasulullah bertanya dengan para sahabat, siapa di sini yang menghafal surat gitu. Nah, ada satu sahabat yang berkata, ya Rasul, saya menghafal surat Al-Baqarah gitu. Nah, kemudian Rasul memerintahkan sahabat tersebut untuk memimpin perang gitu. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwasanya Rasulullah sangat mengutamakan, memuliakan orang yang memiliki hafalan Quran gitu ya. Nah, di sini kalau kita realisasikan sekarang ya, kan itu kan zaman Rasul. Kan sekarang udah nggak ada perang lagi nih. Nah, kalau untuk sekarang, mungkin yang lebih sederhana ya, di sholat 5 waktu, imam sholat gitu. Nah, kita yang diupayakan untuk menjadi imam adalah orang yang
seorang yang penghafal Al-Quran gitu. Atau misalnya belum selesai hafalan Qurannya, berarti orang yang paling banyak hafalan Qurannya atau paling baik bacaan Qurannya. Ya ummul qauma aqra'uhum lil Quran gitu. Jadi yang paling baik menjadi imam dalam suatu sholat adalah orang yang paling baik bacaannya dalam Al-Quran kayak gitu. Itu Amah, itu terkait dengan tasyrif nabawi. Nah, kemudian tadi ya untuk mahkota kemuliaan gitu. Kalau misalnya tidak untuk orang tua kandung bagaimana gitu. Nah, Amah, ada kabar baik juga nih bagi seorang penghafal Al-Quran. Seorang penghafal Al-Quran itu bisa mengambil, bisa memberikan 7 syafaat gitu. Bisa menggaet 7 orang gitu. Nah, 7 orang untuk masuk surga gitu Amah. Nah, oleh karena itu ya kita harus semangat terus untuk menghafal Al-Quran nih. Jadi jangan khawatir gitu. Nah, insya Allah itu bakal ngasih apa yang kita mau gitu. Kalau misalnya kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan segala hal yang diperintahkan sama Allah gitu Amah. Tuh. Gimana Amah? Sania? Iya Ustazah. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Amin, sangat bermanfaat Ustazah. Uti Sania tetap semangat. Jadi para penghafal Al-Quran sangat dimuliakan oleh Allah ya, karena sudah berjuang mati-matian, nangis setiap hari pastinya. Terus mungkin sampai paginya mata bengkak karena ngafal terus ya tadi 3 sampai pagi hari, ya itu emang perjuangan ya, kisah-kisah perjuangan. Tapi nikmatnya itu akan terasa. Bahkan saat menghafal Al-Quran, jika kita benar-benar ikhlas, benar-benar tenang, ya sangat nikmat gitu. Jadi bukan menjadi hal beban. Nangis pun juga nikmat gitu. Saya juga seperti itu, Ustazah Alfina ya. Pernah mengalami, ya Allah, biasanya, misalnya dulu awal-awal dulu menghafal Al-Quran. Ya Allah, dulu nangis itu mungkin perkara hal-hal yang sepele-sepele gitu ya. Nangis apa, misalnya jatuh ataupun apa ya. Nah, itu sekarang nangis itu karena nggak masuk-masuk hafalannya, atau nangisnya itu karena jadi rasanya itu nikmat nangisnya gitu. Jadi teman-teman pasti merasakan seperti itu. Bayangkan air mata yang keluar dari mata kita karena menangisi Al-Quran, menangisi ibadah. Ditambah lagi kalau misalnya saat masuk hafalannya itu agak tersendat-sendat, kita diingatkan kembali oleh Allah bahwa kita banyak dosanya, maka harus banyak istighfar. Maka salah satu hal untuk bisa dimudahkan dalam menghafal Al-Quran adalah dengan banyak istighfar, banyak taubat gitu ya. Bisa saja gitu, bisa jadi kalau hal yang membuat kita tersendat-sendat itu adalah maksiat-maksiat, dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu. Gitu. Akhirnya nangisnya itu bercampur-campur ya Us ya. Nangis ini tersendat-sendat, terus nangis dosa, kemudian nangis apa salahku gitu ya. Iya kok susah gitu. Ya, ditambah lagi kalau ada lagi misalnya ada nasihat, bisa saja kalau tersendat di suatu ayat, Allah ingin engkau membaca dan memahami ayat tersebut. Iya kan Usia? Jadi bisa saja ya ayat itu adalah pesan yang diberikan Allah langsung kepada engkau. Misalnya biasanya ngafalnya mudah nih, sejam bisa 1 halaman nih, misalnya. Kemudian yang ini kok bisa cuman 1 baris, tapi kok bisa lama ya? Nah, ternyata setelah dicek, dipahami artinya ayatnya, oh ternyata kayak begini, ini pesan dari Allah. Seperti itu. Jadi godaan-godaannya pasti banyak. Karena setan itu sangat senang ya Us ya. Senang sekali bisa berhasil gitu apabila mengganggu orang-orang yang berjuang dalam kebaikan. Gitu. Ibarat nilai, setan itu dapat nilai yang tinggi jika mengganggu orang-orang yang sudah berikhtiar untuk hijrah. Gitu. Jadi tanamkan pada diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang berjuang untuk meraih kemuliaan. Meraih kemuliaan adalah dengan cara dekat dengan sesuatu yang sangat mulia. Real mulianya yaitu Al-Quran. Sekarang dicek
kanan kirinya atau barang-barang yang setiap hari dibawa kemana-mana. Al-Quran bukan. Sekarang dicek setiap pagi, siang, sore, malam, apa yang kita galaukan dan lain sebagainya. Gitu ya, ya. Gitu. Jadi banyak sekali ya. Jangan sampai kita menyesal karena hidup di dunia tidak dimanfaatkan untuk bersama Al-Quran. Itu adalah penyesalan yang sangat-sangat menyesal. Sangat-sangat menyesal. Jadi jangan sampai itu. Tetap semangat Uti Sania, kemuliaan diberikan Allah untuk para hafiz-hafizah, para penghafal Al-Quran. Mungkin lainnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Tadi Uti siapa ya? Uti Muka atau siapa? Ya, Ustazah saya mau bertanya. Ya. Ini kita kan perempuan biasanya setiap bulan itu kan ada ini ya, ada halangan gitu, menstruasi. Nah, misalkan pas lagi menstruasi itu kita mau murajaah atau mau menghafal, kita kan pasti pegang Al-Quran. Itu gimana ya solusinya? Ya, langsung dijawab. Ya, ya, terkait dengan ini ya, ketika kita sedang halangan, boleh nggak sih memegang Al-Quran gitu ya, Amah ya? Iya. Nah, jadi terkait dengan boleh enggaknya memegang Al-Quran itu sudah ini ya, para ulama tuh berselisih pendapat gitu. Jadi di ini ya, di Quran surat Al-Waqiah kalau nggak salah, ya yang la yamassuhu illal mutahharun. Nah, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci gitu. Ya, ini adalah Al-Quran gitu ya. Nah, di sini makna suci sendiri tuh berbeda pendapat gitu. Ada yang suci diartikan sebagai suci dari hadas kecil, hadas besar, termasuk hadas halangan tersebut, hadas haid tersebut. Dan ada juga yang mengatakan suci di sini adalah suci sebagai seorang muslim gitu. Jadi seorang muslim kan hakikatnya orangnya suci ya gitu. Kecuali yang non muslim gitu. Maksudnya dalam kaitan ini ya. Di sini kan lingkupnya lingkup orang muslim ya gitu. Jadi Al-Quran kan memang suci dan harus disentuh oleh orang yang suci gitu. Yaitu seorang yang muslim gitu. Nah, jadi di situ dia dari menyentuhnya sendiri ada selisih pendapat gitu. Apalagi dalam membacanya gitu. Dalam membacanya pun banyak selisih pendapat. Ada yang bilang kalau lagi halangan gak boleh baca Al-Quran. Kalau kecuali, tapi ada yang bilang juga boleh membaca Al-Quran kecuali hanya untuk orang yang berniat untuk menghafal Al-Quran gitu. Karena Allah telah memudahkan hambanya yang ingin menghafal Al-Quran gitu. Termasuk dengan ketika dia halangan maka dia boleh untuk memurojaah Al-Quran gitu. Atau ada yang mengatakan boleh membaca Al-Quran tanpa syarat apapun gitu. Nah, ini disebut dengan istihsan gitu. Biasanya yang mengikuti mazhab ini adalah Imam Hanafi kalau nggak salah. Nanti bisa dicek lagi gitu ya. Gitu. Istihsan artinya adalah dianggap baik gitu. Nah, jadi karena Al-Quran ini baik ya, jadi untuk membacanya pun baik, maka ketika orang yang sedang haid, daripada dia ngalamun atau melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka lebih baik dia membaca Al-Quran gitu. Nah, itu adalah maksud dari istihsan. Nah, kemudian tadi yang dipertanyakan kan tentang menyentuhnya ya. Nah, mungkin untuk berjaga-jaga ya Amah ya, ketika kita sedang haid, kita menyentuh Al-Quran yang ada terjemahnya saja gitu. Kan ada ya Al-Quran yang tanpa terjemah dan ada yang pakai terjemah. Nah, mungkin bisa pakai yang ada terjemahannya gitu. Karena ibaratnya kan gimana ya, kalau udah ada terjemahannya kan, kalau Al-Quran secara murni dan aslinya kan yang tidak pakai terjemah gitu. Nah, ini kan ada terjemahnya untuk membantu gitu ya. Nah, jadi mungkin untuk berjaga-jaganya bisa menggunakan yang yang ada terjemahnya gitu, Amah. Ya, baik Ustazah, terima kasih banyak. Jazakallahu khair. Ya, terima kasih sama-sama. banyak. Jazakallahu khair. Ya Allah, luar biasa sekali. Itu yang Jazakallahu khairan. dan para muslimah-muslimah, gimana ini kita kan setiap bulan ada tamu khusus nih
Gimana Iya. apakah hafalan atau gimana? Juga sudah terjawab. Jadi nggak ada yang perlu digalaukan lagi ya. Gitu. Karena Islam itu memudahkan kita, jadi tidak akan menyulitkan kita. Gitu. Terus ada lagi yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Lagi nih, bisa langsung sharing-sharing. Silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, sebelumnya mungkin agak intro dulu ya Ustazah. Jadi aku agak insecure mendengar teman-teman yang bahkan sedang menghafal. Sejujurnya sendiri aku pun masih baru belajar buat baca Al-Quran yang benar kayak gitu. Tapi teman-teman di sini bahkan ada yang udah ngapal, jadi aku insecure banget dengernya sama teman-teman. Keren banget, luar biasa banget semangatnya. Nah, sebenarnya Ustazah kayak ini baru pertama kali aku ketemu circle yang kayak gini di usia yang mungkin udah tua, udah 22 tahun, kayak nggak ada teman-teman yang lain untuk cerita-cerita tentang ke ilmu agama tuh dikit banget. Pokoknya circle-circle terdekat aku nggak ada yang ke arah sini kayak gitu. Jadi dengan adanya platform ini, dengan adanya Rukun, luar biasa terima kasih banyak Ustazah atas aku bisa bergabung di sini yang aku jauh banget dari teman-teman yang udah pada ngafal dan sebagainya kayak gitu. Nah, mungkin ada sedikit saran atau tips dari Ustazah nih, jadi yang kayak aku yang belum apa-apa bisa nggak sih kayak teman-teman semua, dan itu langkahnya tuh dimulai dari mana sih sejujurnya di umur yang udah tua gitu Ustazah? Boleh sharingnya sedikit? Terima kasih. Ya, jangan pernah ngerasa ini ya, ngerasa udah tua untuk menuntut ilmu gitu, apalagi untuk menghafal Al-Quran gitu. Nah, ini sedikit sharing ya. Jadi, ibu saya menghafal Al-Quran itu di usia yang udah dibilang gak muda lagi. Udah punya 2 anak dan sedang mengandung anak ketiga gitu. Nah, itu ibu saya aja bisa gitu. Apalagi kita yang relatif lebih muda ya gitu, masih sekitar 20-an tahun gitu. Insya Allah waktu kita lebih banyak gitu. Dan semangat kita lebih membara gitu. Semangat kita lebih kuat gitu ya gitu. Nah, jadi untuk yang pertama gitu ya, jangan merasa insecure terlebih dahulu gitu. Nah, kita harus bersyukur nih. Bersyukur karena apa? Kita kan udah dikasih nikmat segala macam nih sama Allah gitu. Nah, kita gunakan itu untuk, wujud syukurku ke Allah tuh apa? Karena aku udah dikasih semua ini gitu. Nah, salah satunya adalah untuk menghafalkan Al-Quran ini gitu. Nah, kita jadikan keinsecurean itu berubah menjadi bersyukur atas segala nikmat Allah, supaya menjadi seorang penghafal Al-Quran atas bentuk atas ini apa tadi, bentuk atas rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nah, jadi itu poin pertama gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus lagi-lagi niat ya. Kita niatkan terlebih dahulu. Kita niatkan lagi, kita mau terjun ke dunia menghafal itu karena apa gitu. Jangan sampai niat kita ternodai dengan keduniawian gitu. Karena niat yang paling sempurna, paling mulia adalah niat untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah gitu. Jadi kalau kita udah memasrahkan semuanya sama Allah gitu, kita melakukan segala sesuatu karena Allah gitu, insya Allah akan mudah gitu, semuanya tuh akan terasa lancar, mudah, jaya, ngalir gitu. Nah itu ya. Kemudian, nah ini, alhamdulillah Ahmadiyah ya sudah berkumpul di sini gitu. Insya Allah lingkungan itu sangat penting gitu. Nah, lingkungan itu sangat mendukung baik kepribadian maupun pola pikir kita gitu. Nah, ketika lingkungan kita baik, maka kita akan pastinya akan berusaha untuk lebih baik lagi gitu. Nah, dari sini ya, mungkin dari keinsecurean Ahmadiyah tadi bisa dijadikan sebagai semangat gitu. Wah, aku gak boleh insecure nih, gak boleh kalah sama teman-teman yang lain gitu.
aku harus bisa juga gitu. Nah, jadi bisa dimulai dari situ. Kita merubah pola pikir kita gitu. Kita rubah pola pikir kita untuk lebih positif gitu. Jangan sampai pola pikir kita ke negatif-negatif terus gitu ya. Nah, kayak gitu. Karena prasangka Allah kan sesuai dengan prasangka hambanya ya. Nah, kalau kita udah berprasangka baik sama Allah, kalau aku pasti bisa nih gitu. Pasti Allah bakal oke, kamu bisa gitu. Nah, jadi kita harus mau ngeset lagi pola pikir kita kayak gitu. Itu yang paling penting ya, dari pola pikir kita terlebih dahulu. Nah, untuk langkah-langkahnya bagaimana kita terjun ke menghafal tadi ya, udah dijelaskan di tips and triknya tadi, ada beberapa langkah yang sudah disampaikan tadi, dari mulai Al-Qur'annya, kemudian mengatur target harian untuk hafalan dan untuk hafalan ziyadah dan murojaahnya, kemudian metode-metode menghafalnya dan lain sebagainya. Kayak gitu, Amah Nadia, atau ada yang masih mengganjal? Alhamdulillah sudah Ustazah Alvina, makasih banyak motivasinya buat ya sebagai pemula dan baru berada di circle yang harusnya ini dari dulu ya, tapi seneng banget bisa ketemu teman-teman, bisa ada wadah kayak gini buat sharing kayak gini. Kayaknya dari dulu cuman yang duniawian saja. Terima kasih banyak terutama buat Ustazah Tirta ya, karena udah membuat ini dan baru tahu juga, jadi ya untungnya masih ada kayak gini yang buat aku sebagai pemula kayak gitu. Terima kasih banyak Ustazah Alvina, Ustazah Tirta. Sama-sama, Amah. Ya Allah, rasanya itu bahagia sekali ya. Apa yang kita perjuangkan selama ini membawa dampak dan manfaat untuk banyak orang ya. Dulu memang ngiranya itu, ya Allah, kira-kira wadah ini diminati sama orang nggak ya, diminati nggak ya sama khalayak gitu ya. Dulu anak ngubungi Ustazah Alvina gitu ya, masih awal-awal ya Us ya, masih 20 orang. Ya Allah, 20 orang itu. Terus habis itu lambat laun, Masya Allah ya, ternyata antusiasnya para muslimah di Indonesia, dunia, bahkan dunia, karena di sini juga banyak yang dari luar negeri, tinggalnya di luar negeri, dan itu tinggi sekali antusiasnya. Jadi yang dulu benar-benar kita dari 20, 60, kemudian bisa 170 santriwati, hingga sampai sekarang sudah terhitung 605 santriwati, Ustazah. Masya Allah. Benar-benar semua dari Allah, karena memang ketika sesuatu diniati untuk kebaikan, terus untuk kemaslahatan, peradaban, insya Allah sama Allah tuh dikasih kemudahan dan kekuatan. Tapi tetap ada sepaket sama tantangan tentunya ya, sepaket terus. Tuh, tantangan, kemudahan, kekuatan, sepaket terus. Jadi kita bersyukur terus, dan alhamdulillah Allah selalu memberikan kita semua, para ustazah, para pengurus, dan para santriwati untuk keberanian melangkah. Sampai akhirnya bulan September yang lalu, kita diberanikan diri kita untuk bisa membebaskan lahan dan bangunan, berusaha berjuang untuk pembebasan lahan dan bangunan Rumah Quran Nur Hidayah, sehingga kita tidak hanya online, nanti kelak kita akan bersatu, bertemu insya Allah secara offline dalam suatu rumah yang benar-benar kita di sana dibina. Jadi kita nggak online, kita bisa bertatap muka, bareng-bareng belajar Al-Quran, belajar Islam. Itu motivasinya itu, supaya ukhuwah kita semakin erat. Jadi para santriwati, para muslimah, amah-amah yang ada di sini, 28 orang, saya merekomendasikan, Ustazah Alvina juga mendukung juga, untuk teman-teman sekalian di sini, jika ada rezeki, ada kemampuan, silakan untuk wakaf untuk pembangunan Rumah Quran Nur Hidayah, karena kita akan terus berusaha. Dan ingat, harta kita yang asli itu adalah harta itu, harta yang kita wakafkan, harta yang kita infakkan, bukan yang sekarang kita ada di dompet kita, di ATM kita, itu bukan. Kita buat belanja sebentar aja udah habis gitu. Tapi ketika kita udah masukkan ke kota infak atau wakaf, rekening wakaf, insya Allah itu akan abadi. Bayangkan, setiap hari ada ratusan para penghafal Al-Quran yang sedang berjuang untuk menghafalkan kalamullah. Masya Allah ya, betapa banyak pahala yang mengalir, dan sampai di akhir hayat kita, ketika kita sampai di akhirat. Masya Allah, itu benar-benar
dari Allah satu kunci yang nyata ya Ustazah Alvina ya. Jadi Allah sudah memberikan janjinya bahwa ketika kita memberikan harta kita di jalan Allah, insya Allah sama Allah akan dilipat gandakan terus di dunia, dilipat gandakan. Kemudian di akhirat akan dimudahkan kita nanti akan mendapatkan amal jariah, pahala yang jariah gitu yang terus mengalir. Jadi apapun yang bisa dikontribusikan, baik itu secara finansial tidak apa-apa. Kalau misalnya belum ada finansialnya, teman-teman sekarang punya gadget semuanya, silakan share sebanyak-banyaknya informasi wakaf atau informasi dari rukun sebanyak-banyaknya. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan orang yang mengerjakan kebaikan itu, tanpa dikurangi. Jadi kalau kita menyebarkan kebaikan, orangnya yang tahu kebaikan itu jadi berbuat kebaikan, insya Allah dapat pahala yang sama. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah merasa minder juga. Kalau misalnya belum punya finansial nih saja, gimana ya saya bisa bantu? Silakan bantu dengan cara apapun. Misalnya banyak sekali santriwati ini bantu dengan cara, saya punya kemampuan untuk desain video, punya kemampuan desain poster, saya kemampuan caption, dan lain sebagainya, silakan. Tenaga, pikiran, waktu sangat dibutuhkan di sini. Karena ini perjuangan untuk umat dan kita harus berjuang dengan sangat serius. Itu, dan ingat, di Rumah Quran Nur Hidayah tidak terbatas usia, dari usia 13 tahun sampai 57 tahun ada di sini, dari yang anak-anak SMP, kemudian dari ada yang sampai, Masya Allah, udah punya cicit, Masya Allah ya, dan sekarang masih istiqomah. Mungkin Ustazah Alvina pernah nggak? Itu, dapat Iya, pernah. Oh iya. Ya, pernah. Nah, itu benar-benar nggak apa-apa, nggak boleh minder. Kita tapi nggak apa-apa iri, tapi yang penting nggak boleh minder. Karena iri itu dibenarkan ya Ustazah ya. Iri kepada orang yang berjuang dalam Al-Quran, kemudian orang yang berjuang dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dua hal ini, iri. Iri untuk menjadikan kita semangat dan termotivasi. Nah, mungkin itu antena sekalian para santriwati dan umum, kajian pada hari ini semoga bermanfaat, semoga bisa diambil hikmahnya. Terima kasih Ustazah Alvina yang telah membersamai kita semua. Ya, sama-sama. Sangat-sangat bermanfaat, Masya Allah. Dan sebelum kita tutup, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita foto bersama. Sisa 27 orang, alhamdulillah para pejuang Islam yang istiqomah sampai akhir. Kayak bisa di on cam nih. Ya, di on cam gimana ini kalau nggak on cam? Cadar. Asla pinjam cadar bentar nah. Iya, pinjam cadar. Iya. Aduh, urusan rumah tangga ya. Ini yang lainnya sambil take picture juga nggak apa-apa karena di sini anak juga ada problem ya. Ini sambil kalian juga foto, karena juga oke, Adriana. Skype ya. Belum jauh.
Afwan, apa sekalian laptopnya baterainya mati, Masya Allah. Jadi kalau yang pakai laptop silakan foto juga, kalau pakai HP silakan foto juga pakai HP. Silakan tulis insight atau hal yang bisa dibagikan kepada orang-orang di luar sana. Diingat, ketika kita menunjukkan kebaikan, kita akan dapat pahala sesuai dengan pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Ayo kita foto, dinyalakan dong kameranya. Ini saya pakai HP, gak apa-apa ya. Saya kelihatan. Semua pakai HP masing-masing, nggak apa-apa. Satu. Cerita biar aku aja yang foto, Kak. Apa? Biar aku aja yang foto. Aku pakai laptop soalnya. Saya mau fotoin. Iya, aku yang fotoin. Oke. Ya, oke, nanti kalau aku bilang ketiga, kiss ya. 1, 2, 3. Oke, selesai. Mau satu lagi atau gimana? Oke, cukup. Kita aja. Terima kasih semuanya, utis kalian. Salah. Terima kasih Ustazah Alvina semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Allah. Terima kasih semuanya. Gila, Us. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah Alvina. Saya tutup ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.